Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau melanjutkan lagi untuk pembacaan spesial pertengahan 2022 berdasarkan transit planet yang bakal bermain di April ini ya, dan ini untuk zodiak Taurus ya, karena saat ini Rahu masih di Taurus ya, dan bakal pindah ke Aries di April 2022. Jadi bakal ada event atau ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita sesuai dengan transit Rahu ya, dan Ketu bakal masuk di Libra. Jadi seperti yang aku bilang di video Taurus beberapa saat ini ya, Rahu bakal ngasih energi yang cukup positif, terutama di percintaan, apalagi saat nanti Ketu masuk di Libra. Okay? Dan Rahu masuk di Aries untuk Taurus, artinya untuk kalian yang memiliki ascendance Taurus, Rahu bakal ada di 12 house-nya kalian, ya. Atau rumah ke-12-nya kalian. Okay, jadi aku bakal sharing pertama soal transit tersebut. Setelah itu kita bakal buka kartunya. Jadi untuk Taurus sendiri ya, untuk saat ini mungkin kamu udah ngerasa atau kamu memang berurusan dengan seseorang yang punya prominent planet di Taurus, yang memang bakal datang ke kamu dan bakal mengakui semua kesalahannya ya, untuk menyatakan kalau dia keliru, dia melakukan kesalahan sama kamu. Ini bentuk untuk dia menyelesaikan apa yang menjadi karma dia di kehidupan ini ya, yang harus diselesaikan, entah kesalahan masa lalu atau kesalahan yang pernah terjadi dulu di kehidupan ini saat kalian masih bersama ya. Itulah yang terjadi. Dan saat memasuki Aries nanti untuk Taurus sendiri ya, bakal mencoba untuk fokus ya dengan diri sendiri, terutama fokus untuk kebaikan diri sendiri. Jadi seseorang sini mau ngeliat real ya, di pertengahan tahun seseorang terutama ya bakal melihat, aku seharusnya memperjuangkan hubungan yang layak untuk aku perjuangkan, untuk aku berhenti, untuk aku selesaikan diri aku, untuk nggak main-main lagi ya. Jadi seperti aku bilang tadi, untuk bentuk menyelesaikan apa yang seharusnya memang udah diselesaikan saat itu masuk ke Scorpio ya, yang udah sekitar setahun yang lalu. Jadi di sini bentuk kayak energi yang sebenarnya udah bermain setidaknya setahun atau 2 tahun yang lalu, namun baru kayak dirasakan seseorang untuk benar-benar dilakukan di awal-awal tahun ini atau di pertengahan tahun. Jadi jika seseorang minta maaf sama kamu, menyatakan kesalahan dia, itu bentuk memang dia untuk hidup lebih baik, dan ini bentuk untuk dia memang memasuki masa spiritualitas, masa dia untuk berubah, untuk nggak lagi ada di hubungan yang gak jelas, memainkan perempuan atau memainkan laki-laki. Di sini seseorang bakal ngerasa waktunya untuk aku istirahat, waktunya untuk aku fokus ke diri aku sendiri. Jadi kamu bakal melihat seseorang ya, mungkin dia memang gak benar-benar bisa bertujuan atau berharap bersama kamu, bisa jadi ya. Cuman dia akan lebih memang untuk minta maaf, untuk nggak akan ada energi memaksa di sini. Memaksa dalam artian untuk bersama kamu. Jadi ada keikhlasan. Yang pastinya dia pengen setidaknya dia mengungkapkan itu dan ada di sekitar kamu, dan dia ingin tahu hidup kamu gimana sekarang. Dia ingin menjadi bagian dalam hidup kamu. Dan saat Ketu masuk di Libra, ya seperti aku bilang tadi ya, ini bakal memang ada di 6 house-nya Taurus ya, dimana memang energinya dia bakal capek, bakal lelah untuk memulai suatu hubungan yang dia tahu ujung-ujungnya bakal buat dia sakit, buat dia kecewa. Namun jika hubungan itu dengan orang yang dia rasa perfect, sempurna, dia akan mau melakukannya, dia akan mau ngejalaninnya. Energinya memang bakal masih bermain tentang seseorang yang pernah dia sakiti dulu ataupun yang menyakiti dia di masa lalu karena Ketu adalah energi past life karma atau energi karma masa lalu ya. Dan juga Saturnus bakal ada di Aquarius di April ini ya, dan ini ya bakal
ngasih energi juga, terutama untuk Taurus ya, ada di 10th house-nya kamu atau rumah ke-10-nya kamu. Jadi seseorang di sini lebih mencari sesuatu yang stabil, aman, tenang, dan sesuatu yang nggak bikin dia mudah ups and down. Apalagi jika seseorang ini udah memasuki usia yang 30-an ke atas. Ya, jadi untuk Taurus sendiri memang suatu energi dimana seseorang yang memang atau kehilangan emosinya, perasaannya dia yang memang nggak ada dalam hidupnya dia. Maksudnya kayak memang dia bakal, kalau dia belum benar-benar spiritual, dia bakal mencari itu terus-terusan. Kalau dia nggak dapatkan dari kamu, dia bakal cari ke orang lain. Kalau dia nggak dapat lagi dari orang lain, dia bakal cari lagi ke orang lain. Ya, namun terutama di pertengahan tahun ini seseorang bakal istirahat, capek, dan ngerasa itu hanya membuat diri dia nggak kemana-mana. Ya, hanya buat dia makin sakit, buat dia kecewa. So dia lebih memilih sendiri, ataupun kalau bisa disuruh memilih, dia lebih memilih dengan orang yang pernah dia kenal. Dia nggak mau lagi membuka hati untuk orang baru karena memang kayak itu di sini bakal memperlihatkan hubungan masa lalu, karena di energi Libra untuk generalnya bakal ada memang yaitu di 7 house-nya kita semua kalau kita melihat dari misalnya dari memang Aries-nya itu tadi. Jadi energi yang lebih consider untuk memilih memperbaiki hubungan daripada memulai suatu hal yang baru, memperbaiki silaturahmi, memperbaiki apa yang udah pernah rusak. Lebih baik pernah melakukan kesalahan dia dan bersama orang yang tepat daripada nggak pernah melakukan kesalahan dan mencoba dengan orang baru. Ya, seseorang di sini sudah nggak mau lagi untuk bicara dengan orang baru ya. Di sini seseorang ingin hanya dengan orang yang pernah ada dalam hidupnya dia. Untuk kerjaan dan karir, seseorang juga memilih untuk stay walaupun menyakitkan, mengecewakan gitu ya, nggak sesuai harapan dia, namun dia lebih memilih ini ngasih aku kestabilan, ngasih aku aman, emosi aku tenang dan nggak ups and down. Jadi kenapa aku harus pindah gitu misalnya. Dan memang energi Saturn juga ngasih lihat untuk kamu lebih istilahnya kalau kamu ingin di tempat kerjaan yang bagus, kamu harus berkomitmen. Kamu ingin di hubungannya bagus juga, kamu harus berkomitmen ya. Kamu gak bisa hanya memberikan setengah diri kamu. Seseorang rasa dia ya, kalau aku ingin memperjuangkan hubungan ya aku harus berusaha. Namun bagusnya di sini nggak memaksakan seperti yang dulu gitu. Jadi dia bakal berusaha, kalau aku mau ya aku harus mulai baik, mulai komunikasi gitu ya. Ngelihat gimana dia sekarang, belajarkah dia, dewasakah dia, atau dia masih nyimpan kesakitan, kecewaan. Begitu juga aku, dia bakal ngeliat ke diri aku gitu. Maksudnya ke dirinya dia. Dan saat dia ngeliat ternyata mungkin dia ini ya orangnya memang tepat untuk aku jadi dia bakal lebih melihat suatu hubungan gak lagi untuk hanya memuaskan emosi dia, namun ya untuk sesuatu yang stabil, steady. Karena memang Saturn di 10 house-nya kamu di sini ngasih lihat aku akan berjuang, aku akan berusaha untuk hubungan kita, dan aku gak mau untuk memaksakan kamu, namun aku akan selalu ada di sekitar kamu. Aku bakal berikan waktu aku hanya untuk kamu ya. Kamu gak perlu tahu apa yang aku lakukan, namun aku mencintai dan menyayangi kamu. Aku tetap berdevosi ke kamu. Energi itu yang bermain. Kita lihat oracle-nya ya untuk Taurus. Ada don't deem to fit in, how are you dimming your light in order to fit in. Dia sadar apa yang dia lakukan salah dan tidak baik. Itulah saat dia ngelihat kamu menjadi diri kamu apa adanya tanpa kamu menjadi seperti yang dia mau. Itu malah dia senang. Kenapa? Dia tahu apa yang dia mau dulu untuk kamu itu adalah hal yang gak baik dan hal buruk, dimana dia mencoba mengubah kamu di sini. Dan dia sadar justru karena kamu bisa berpegang teguh dengan prinsip apapun yang kamu punya saat ini, dia happy, dia enjoy gitu ya.
baguslah dia bisa melihat apa yang baik dan buruk, kan dia tahu dia ada di dalam porsi yang salah, dan dia tahu ya aku memang gak baik untuk dia saat itu. So ya wajar untuk dia sih share your voice, come out the cave, persecution expression sih. Jadi dia mewajarkan jika kamu memang memilih jalan hidup kamu sendiri, ya kan dia tahu apa yang dia berikan ke kamu, pengaruh yang dia berikan itu bukanlah pengaruh yang baik dalam hidupnya kamu, ya. Answer the call, what is your soul calling you to do. Sih dia ngelihat untuk kamu, dimana dia ngelihat kamu bisa menerima panggilan hidup kamu, menerima jalan yang kamu ambil, ya. Dia enjoy, dia happy. Kenapa? Karena dia tahu untuk menjadi diri sendiri, menemukan jalan hidup, menemukan Tuhan itu nggak mudah. It's not easy, yaitu yang dia menyukai, dimana kamu bisa berpegang teguh dan kuat dengan diri kamu. Initiation, write the passage, cross the threshold. Dan ada the crumbing, what are you clinging on to. Dan di the bottom of the deck-nya ada no, wait, postpone, pause, say no. See, seperti aku bilang, wait, postpone. Jadi dia tahu dia salah, dia tahu dia nggak baik, dia udah melakukan hal yang nggak baik untuk kamu. Jadi wajar kalau kamu bilang saying no, kamu bilang untuk tidak berurusan lagi dengan dia misalnya, dan dia menerima itu. Jadi dia menunggu kapan kamu siap, dan dia juga nggak mau memperlihatkan dia menunggu kamu, namun dia ingin kasih lihat, aku selalu ada untuk kamu dan aku selalu bangga memiliki kamu, ya. Dan aku bangga yang orang yang aku sayangi dan aku cintai ya adalah kamu. Seseorang yang hebat, kuat, ya. Seseorang yang gak memaksakan untuk jadi seperti orang lain, namun kamu mampu untuk ngasih lihat siapa diri kamu yang sebenarnya. So, hal yang luar biasa yang dia rasakan adalah mengenal kamu. Itulah yang membuat, seperti aku bilang, walaupun dia mendekati kamu, dia gak akan ada energi ngasih lihat dia benar-benar ingin kamu langsung. No, dia membiarkan keadaan mengalir, biarkan kamu jalani apapun yang kamu mau. Dia memperhatikan kamu dari jauh, karena memang kayak itu di Libra ini bakal ngasih lihat dia untuk lebih menghargai hubungan yang dia punya dengan kamu. Dia menghargai keputusan kamu saat ini, dan dia happy karena kamu bisa untuk berdiri sendiri, tidak seperti dia tahu dia buruk, ya, dia tahu dia salah, namun dia mau untuk berubah. So sedikit banyaknya sebenarnya kamu udah memberikan pengaruh yang baik dalam hidupnya dia. So itulah kenapa, ya, dia aku ambil kartu jatuh, ya. Saat hal ini bermain, energi ini ada, ya, itu nggak lagi menyesakkan dada dia dan tidak lagi menyesakkan dada kamu, karena kalian berdua udah ikhlas, ya, mengerti, memahami kesakitan yang udah terjadi ya di masa lalu. Mau gimana lagi, udah terjadi itu. Dan apa yang bisa kita lakukan selain ya menerima apa yang udah terjadi. Kita nggak akan pernah bisa memperbaiki masa lalu. Dia mengerti itu dan kamu juga mengerti itu. So yang bagusnya di sini seperti aku bilang tadi, ya, tidak ada keinginan untuk memaksa kamu, namun apapun yang dilakukan sebenarnya dia tulus, ya. Itu apapun yang terjadi dia sangat bangga sama kamu, ya. Oke, kita lihat tarotnya untuk Taurus. Three of Air, sih, sakit, kecewa yang dia rasakan bukan karena kamu, namun dia tahu itu karena kesalahan yang dia pegang, ya, sih, keegoisan dia yang mencoba untuk tidak sakit dan kecewa, justru hanya memperlihatkan diri dia yang sangat tidak baik dan tidak dewasa terhadap kamu. Ngelihat kedewasaan kamu saat ini, ya, dia sangat senang, dia bangga, ya,
Dia enjoy sih, dia ngelihat kamu jauh lebih baik, kamu kuat, kamu tabah ya. Dan sih kamu bahkan jauh sosok kamu lebih kuat daripada dia. Queen of Bear, dia masih ya cenderung sering menutupi diri sendiri sih. Ten of Air, di dalam hati yang terdalam dia sangat malu sebenarnya dengan diri dia sendiri. Dia ngerasa bersalah ya, dia pengen banget bilang untuk aku ingin dekat kamu lagi, tapi dia malu. So dia setidaknya untuk saat-saat ini aku ngelihat dia hanya ingin untuk setidaknya lega, seperti aku bilang tadi, untuk saying sorry, untuk dia ngerasa tidak begitu merasa bersalah. Namun makin kesini atau nanti ke depannya, dia berusaha untuk dia mempunyai kekuatan ya. Dia menyadari kesalahannya, dia masih menyadari keburukannya dia. So jalan yang diambil sekarang setidaknya dia tahu gimana untuk menjangkau kamu itu ya. Jadi mungkin aku ngerasain dia nggak akan gimana dia biarkan mengalir, dan ada saatnya nanti dia ingin sekali memang bertemu dengan kamu gimana pun caranya. Di situ saat kalian bertemu, disitulah dia bakal bicara. Dia nggak mau lewat handphone, dia pengen bicara dari hati ke hati. Dia merasa semua ini nggak bisa hanya lewat handphone, ini nggak bisa aja lewat chatting, dan dia ngerasa dia sangat tidak dewasa jika melakukan itu semua. Kalau maaf untuk membuka komunikasi mungkin bisa, namun untuk benar-benar ke sana mengarahkan komitmen ya, nanti dulu. Dia orangnya bisa menahan diri, orangnya benar-benar bisa sabar di sini, tabah. Jadi memang dia ngelakuinnya semua dia butuh waktu, butuh proses. Jadi dia juga nggak mau, dia benar-benar menghargai apa yang kamu jalani saat ini. So dia happy ya. Jika dalam kehidupan kamu sekarang kamu menemukan orang lain ya, kamu menemukan hati yang lain, dia mengikhlaskan. Namun kalau memang bisa, dia pengen dia gitu. Cuman kalau kamu memang bahagia dengan siapapun yang kamu pilih ya, aku juga ikut bahagia sih. Jadi keikhlasan ini udah tumbuh dalam dirinya dia ya. Dan walaupun sakit, ini nggak lagi terasa karena aku ngerasain dia udah enjoy. Sekarang enjoy kan, dia lega, kamu nggak sakit, kamu kecewa lagi ya, kamu tidak seperti dia ya. Dia udah bisa menyatakan semua apa yang bisa dia katakan. Oke, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Keluar dari tadi ya. Oke. Ada book sih, dia benar-benar belajar tentang hubungan saat dia memang mengenal kamu sih, tentang hubungan dan pengorbanan ya, dimana kita nggak perlu untuk memang habis-habisan mencintai orang lain sih. Haus kamu memang tempat dia untuk pulang. So cepat atau lambat, jika memang belum, orang ini bakal memang pulang ke kamu. Dia udah memperhatikan kamu dari jauh, walaupun berat. Ada mountain itu menggambarkan beban ya, menggambarkan halangan. Dan di bottom of the deck ada dog sih, dia tetap setia dengan tuannya, dan dia tetap setia dengan kamu. Hati dia tetap milik kamu. So pesan semesta untuk kamu ya, jika memang dia datang ya, belajar untuk memaafkan. Jika kamu gak bisa ya udah katakan. Gak perlu untuk kalian berdua sama-sama tertrigger, gak perlu untuk kalian berdua sama-sama balas dendam, percuma ya, karena ujung-ujungnya kalian hanya akan memulai pola yang sama. Apalagi kalian berusaha memulai padahal kalian belum siap sama sekali. Siapa yang terjadi biarkan terjadi ya. Kalau dia memang ingin melakukan sesuatu, biarkan karena keinginan dia sendiri, bukan karena kamu ya. Dan apapun yang dilakukan saat ini memang bentuk kesabaran dia, memang untuk melihat kamu jauh lebih dewasa,
dan juga dia menghargai apapun yang kamu cintai dalam hidup kamu. So dia happy untuk kamu, dan dia berharap sampai kapanpun dia masih bisa menjangkau kamu. Itu yang dia inginkan. Bagi dia nggak cukup hanya ngelihat kamu dari sosial media. Bagi dia perlu untuk tahu gimana keadaan kamu. That's it. So pesan semesta memang, jika kita mencintai dan menyayangi seseorang, memang untuk tidak memaksakan apa-apa, dan dia bakal mengajari kamu akan hal itu untuk ikhlas, ya. Kalau memang ada jalannya ya ada, kalau tidak ya itulah kehidupan, ya. Karena memang kita nggak bisa mendapatkan semua apa yang kita inginkan, ya. Berarti ya apa yang memang untuk kita pasti akan untuk kita. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Oke, kalau kamu counseling ataupun personal reading, ya silahkan untuk klik link di bawah sini. Oke, link website ya. Kamu bisa ngeliat price listnya dan bisa in contact sama aku. Oke. So, doa terbaik untuk kalian, jaga kesehatan. See you in the next video. Bye bye.